Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anissa Purnawati, Fani Pertiwi, dan Meta Anissa. Dosen pengampu Abdullah Mubarak, SEMSI, Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Kami akan menjelaskan materi akuntansi untuk stock option dan bonus. Oke teman-teman, yang pertama ada definisi stock option atau disebut opsi saham. Apa itu opsi saham? Yaitu menurut Hasanuddin 2018, yaitu sebagai penawaran untuk memiliki saham yang ditawarkan oleh pemilik saham kepada individu atau karyawan perusahaan dengan jangka waktu tertentu dan waktu yang ditentukan. Hal ini memberikan kesempatan yang baik kepada orang lain atau karyawan untuk dapat memiliki saham. Bagi perusahaan, tujuannya yaitu menambah penghasilan karyawan, loyalitas karyawan, dan untuk terus memotivasi karyawan agar berprestasi dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. Selanjutnya, ada manfaat stock option. Yang pertama, menjadi pelindung nilai dan manajemen risiko atas aset tersebut. Yang kedua, menjadi cara untuk melakukan diversifikasi investasi saham. Yang ketiga, menjadi wadah untuk melakukan spekulasi dengan harapan memperoleh keuntungan dari setiap situasi pada bursa efek. Nah, apa aja sih faktor opsi? Yang pertama itu ada nilai underlying asset, yaitu apabila harga underlying asset semakin besar, maka nilai opsi call juga akan semakin besar. Yang kedua, ada harga exercise. Apabila harga strike semakin rendah, maka nilai opsi call akan semakin besar. Yang ketiga, ada nilai waktu uang. Opsi call adalah hak membeli opsi di masa yang akan datang, maka akan semakin besar biaya kesempatan, akan semakin besar pula nilai opsi. Yang keempat, ada volatilitas yang diharapkan. Apabila semakin besar volatilitas dari nilai underlying aset, maka akan semakin besar pula nilai dari opsi sahamnya. Yang kelima, ada time to maturity, yaitu apabila masa waktu jatuh tempo semakin lama, maka akan semakin besar nilai opsinya. Oke, next, karakteristik dari kontrak opsi. Yang pertama itu ada jenis kontrak put option dan call option. Yang kedua, ada harga opsi, disebut juga dengan strike price, yaitu saat pemegang bertransaksi opsi. Yang ketiga, ada premi opsi, yaitu nilai premi opsi berdasarkan faktor seperti spread, yaitu antara harga pasar pada saat ini dan harga kesepakatan pada masa depan, serta nilai waktu dan tempat volatilitas harga efek yang menjadi besar. Yang keempat, aset yang mendasari hal ini dapat berupa saham, ETF, komoditas, atau bahkan mata uang. Yang kelima, jumlah item yang menjadi underlying, jumlah tergantung pada jenis aset yang menjadi dasar untuk opsi saham. Yang keenam, tanggal kadaluarsa kontrak. Hal ini berdasarkan kesepakatan, misal dalam jumlah hari, minggu, bulan, dan tahunan. Selanjutnya ada jenis opsi. Ada dua hal yang berkaitan, yaitu put option dan call option. Hak untuk menjual dan membeli saham tentunya dengan melakukan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut Pasca tahun 2022, terdapat dua jenis opsi pada opsi saham yang disajikan. Yang pertama ada opsi beli atau disebut call. Ialah hak untuk membeli saham dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun macam-macam opsi yang dijual, yaitu yang pertama membeli opsi jual atau disebut call option buyer atau long call. Yang kedua, menjual opsi jual yang disebut dengan call option seller atau short call. Yang kedua, ada opsi jual put, ialah hak untuk menjual saham dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun dengan macam-macam opsi jual, yaitu yang pertama, membeli opsi jual atau disebut put option buyer atau long put. Yang kedua, menjual opsi jual yang disebut dengan put option seller atau short put. Nah, teman-teman di sini bisa melihat pencatatan transaksi, yaitu call option. Contohnya seperti perusahaan A menyetujui kontrak call option dengan perusahaan B yang memberikan opsi saham perusahaan C sebesar 120.000 per saham. Jika harga saham perusahaan C meningkat di atas, yaitu dengan sebesar 120.000, maka perusahaan bisa menggunakan opsi ini dan membeli saham dengan seharga 120.000 per sahamnya.
Apabila saham perusahaan C tidak meningkat di atas 120.000 per saham, maka call option tidak ada artinya. Dan selanjutnya di sini juga ada contoh dengan pada tanggal 10 Juli 2022 dengan PTA membeli kontrak put option saham biasa PTB dari PTC, perusahaan pialang saham. Kontrak opsi jual saham tersebut memberikan hak kepada PTA atau disebut investor untuk menjual 5.000 per saham biasa B kepada PTC penerbit opsi dengan harga 100.000 per saham sampai dengan tanggal 31 Januari 2023. Sebaliknya, PTC berkewajiban membeli saham PTB dengan jumlah dan harga tersebut ketika PTA mengeksekusi opsi jual saham yang dipegangnya. Jumlah yang ditetapkan dalam kontrak opsi jual yaitu 5.000 saham biasa PTB, disebut jumlah nosional atau disebut notional amount. Harga yang ditetapkan dalam kontrak opsi jual yaitu 100.000 disebut harga eksekusi atau exercise price. Oke, kita akan membahas tentang materi bonus. Menurut Repita tahun 2021, bonus adalah upah sekaligus yang diberikan ketika memenuhi sasaran kinerja. Besaran bonus masing-masing perusahaan berbeda-beda. Sejatinya, bonus merupakan stimulasi bagi karyawan untuk selalu loyal dan semakin baik kinerjanya. Apa aja sih macam-macam bonus? Yang pertama itu ada bonus tahunan. Bonus tahunan itu diberikan pada saat akhir tahun atau pada saat tutup buku dilakukan. Yang kedua ada bonus prestasi. Bonus prestasi biasanya diberikan kepada karyawan yang telah memenuhi target yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga, bonus retensi, yaitu yang diberikan kepada karyawan yang dianggap layak untuk dipertahankan dengan pertimbangan prestasi atau keilmuannya. Yang keempat, tunjangan hari raya. Bonus yang diberikan kepada karyawan saat akan dating hari raya seperti Idul Fitri. Oke, kesimpulannya dari akuntansi stock option dan bonus yaitu merupakan bagian penting dalam manajemen kompensasi karyawan dan memiliki implikasi yang signifikan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Penting bagi perusahaan untuk memahami dan menerapkan prinsip akuntansi yang benar terkait dengan stock option dan bonus untuk memastikan transparansi, kepatuhan, dan akurasi informasi keuangan yang disajikan. Oke, cukup sekian materi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.